Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ananda soleh dan soleha semua. Semoga senantiasa sehat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang tak kalah penting adalah ananda soleh dan soleha di rumah senantiasa murojaah, menjaga sholat duhanya dan adab-adabnya di rumah, serta selalu taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Ya, kembali hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelum belajar, mari kita semua, Pak Guru mengajak anak-anakku semua yang ada di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya mudah-mudahan dengan kita berdoa Allah meridhoi semua kegiatan kita hari ini, memudahkan pembelajaran kita hari ini. Jadi Pak Guru akan pimpin ananda soleh dan soleha di rumah mengikut dan tetap jaga adab berdoanya. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, jadi hari ini anak-anakku semua coba dibuka bukunya halaman 3 bagian C. Sudah? Sikap jujur Nabi Muhammad. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang sikap jujur Nabi Muhammad. Jadi anak-anakku semua bisa dengarkan Pak Guru. Pak Guru akan bacakan dan silahkan memperhatikan di rumah. C. Sikap jujur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat jujur. Jujur artinya selalu berkata yang benar. Jadi jujur artinya berkata yang apa? Betul sekali, selalu berkata yang benar. Itulah jujur. Jadi ketika anak-anakku misalnya sedang bermain, tiba-tiba melihat temannya sedang berkelahi, tiba-tiba pak gurunya atau orang tuanya bertanya, siapa yang berkelahi? Kita tidak boleh tutup-tutupi bilang ini yang berkelahi, ini berkelahi karena ini. Kita harus sampaikan yang sebenarnya. Misalnya ini berkelahi karena begini, ini marah-marah karena begini. Kita harus jujur menyampaikan sesuatu kepada orang lain, apalagi kepada orang tua, kepada guru, kepada masyarakat juga, kepada orang-orang lain. Anak-anakku harus selalu jujur, tidak boleh berkata bohong atau dusta. Dusta artinya berbohong. Jujur artinya berkata yang sebenarnya. Pak Guru lanjut, Nabi Muhammad tidak pernah berbohong anak-anakku. Jadi sebagai umat beliau, kita semua harus selalu berkata jujur. Sebagai kita mencontoh Nabi Muhammad yang selalu jujur itu anak-anakku. Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Karena setiap perkataan dan perbuatannya itu selalu benar, tidak pernah ada dusta, tidak pernah berbohong. Jadi anak-anakku semua di rumah, kalau mau dapat dipercaya sama orang tuanya, sama bapak dan ibu gurunya, maka selalulah berkata yang sebenarnya. Ya, ingat, jika anak-anakku ingin dipercaya ketika berbicara atau menyampaikan sesuatu, maka anak-anakku tidak boleh sekalipun berbohong, harus selalu berkata yang jujur. Ya, itulah sebabnya semua orang sayang kepada Nabi Muhammad. Karena kenapa? Nabi Muhammad selain sangat jujur,
Selain dapat dipercaya, Nabi Muhammad juga anak-anakku ternyata dermawan sekali. Anak-anakku tahu apa artinya dermawan? Iya, betul sekali anak-anak. Dermawan artinya suka bersedekah. Anak-anakku masih bingung atau sudah tahu apa itu bersedekah? Iya, jadi bersedekah itu seperti ini anak-anakku ya. Anak-anakku punya sesuatu atau kelebihan dan anak-anakku membagikan itu kepada orang lain. Misalnya anak-anakku punya makanan atau makanan yang lebih, bekal yang lebih, anak-anakku bagi ke temannya, itu termasuk sedekah ya anak-anakku. Kemudian anak-anakku lihat anak-anak kecil yang jualan di pinggir jalan, tiba-tiba anakku membeli barangnya atau melebihkan dari harga barangnya, itu termasuk juga sedekah anak-anakku. Mudah-mudahan anak-anakku dengan bersifat dermawan yang selalu bersedekah menjadi lebih peduli dengan orang lain. Selanjutnya, Nabi Muhammad suka menolong orang. Seperti yang tadi Pak Guru sampaikan, misalnya kalau kita lihat orang yang sedang kesusahan atau kesulitan, sepatutnya dan seharusnya kita yang mampu harus menolong yang kurang mampu anak-anakku. Ya, jadi misalnya ada teman tiba-tiba lupa bawa pensil saat ingin menulis di dalam kelas, ternyata anakku bawa 2 atau 3 pensil ya, maka kewajibannya anak-anakku adalah meminjamkan 1 pensilnya untuk temannya sebagai bentuk tolong menolong sesama teman. Betul sekali, Masya Allah. Nabi Muhammad membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Misalnya anak-anakku tadi yang sudah diminjamkan pensil sama temannya, ketika temannya lagi misalnya butuh penghapus karena penghapusnya hilang atau dilupa, dan kebetulan kita punya penghapus, maka kita lagi yang berbuat baik kepada teman kita dengan meminjamkan penghapus atau meminjamkan yang lainnya yang temannya butuhkan ya. Jadi ketika temannya berbuat baik ke kita, maka kita berbuat baik kepada temannya. Maka semoga anak-anakku selalu berbuat baik dimanapun anak-anakku berada. Jadi cukup pembelajaran untuk hari ini. Pak Guru sampaikan beberapa kesimpulan untuk pembelajaran kali ini. Pertama, anak-anakku di rumah selalu bersikap jujur supaya anak-anakku selalu dapat dipercaya perkataannya, baik itu di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang kedua, anak-anakku selalulah bersifat dermawan, suka bersedekah, membantu yang kurang mampu, dan saling tolong menolong satu sama lain, supaya anak-anakku disayang Allah, disayang orang tua, dan disayang oleh semuanya dimanapun anak-anakku nantinya akan berada. Dan terakhir dari Pak Guru, semoga apa yang Pak Guru sampaikan hari ini anak-anakku bisa paham dan bisa lakukan di rumah dan di lingkungannya, seperti menolong orang, bersedekah, walaupun hanya tersenyum kepada orang lain anak-anakku, karena tersenyum kepada orang lain itulah salah satu bentuk sedekah ya. Terakhir dari Pak Guru, terima kasih untuk hari ini. Pak Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.